Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 27, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. "Idz qarraba qurbana fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qala la aqtulannak, ia berkata, yaitu Qabil berkata, aku pasti akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Pada firman Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang dua orang anak Nabi Adam alaihi salam yang mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Allah menerima kurban dari Habil dan tidak menerima kurban dari Qabil. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Habil mempersembahkan sesuatu yang paling baik dan penuh keikhlasan serta berharap agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saudaranya yaitu Habil, ia tidak bersemangat dan juga ia tidak memberikan kurban terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari Habil dan tidak menerima kurban dari Qabil. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita hendaknya berusaha sebaik-baiknya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk usaha untuk mempersiapkan ibadah yang baik adalah dengan mempelajari ibadah tersebut. Sebagai contoh, ketika kita hendak menunaikan ibadah salat, hendaknya kita mengetahui tata cara salat, rukun salat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan salat. Sehingga ketika kita melaksanakan salat yang kita laksanakan adalah salat yang terbaik. Setelah itu, ketika kita melaksanakan salat juga, kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kekhusyuan sebagai wujud kesungguhan kita dalam mempersembahkan ibadah yang terbaik. Selain bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan ibadah, kita juga harus fokus bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang berpuasa, maka hendaknya ia berpuasa semata-mata karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan puasanya dipersembahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sedikit pun niat puasa karena selain Allah. Misalkan ia berpuasa karena tidak enak dengan yang lain. Yang lain puasa, maksud saya nggak puasa. Begitu kurang lebih. Nah, begitu juga ibadah umroh dan haji. Hendaknya ibadah tersebut murni untuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai sedikit pun terbesit keinginan untuk dipuji, disanjung-sanjung, diceritakan di masyarakat atau diceritakan oleh manusia karena ibadah umroh dan haji tersebut hendaknya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti zakat, kurban, dan yang lainnya, maka hendaknya kita mengerti betul ilmu tentang ibadah tersebut dan juga kita jaga niat kita bahwa ibadah tersebut murni kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang kita persembahkan kepada Allah adalah ibadah yang terbaik dan kita berharap ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.